Oke, assalamualaikum. Hasil di sini dan kalian di sana. Dan sekarang kita bakal bahasin besaran satuan pengukuran. Ada di kelas 10 SMA atau MA, fisika tentunya ya. Langsung aja kita bakal ngomongin apa aja di video kali ini. Ada 6 poin ya, 6 poin yang perlu kalian nanti pahami di bab ini. Yang pertama kita ngomongin besaran, all about besaran lah pokoknya. Yang kedua ngomongin dimensi. Yang ketiga ngomongin standar satuan SI. Yang keempat kita ngomongin pengukuran dan coba nanti kita beberapa alat ukur pelajari. Kelima kita gunain alat ukurnya tuh ya. Dan yang keenam kita ngomongin angka penting ya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Sesuai dengan tagline utamanya di bab ini yaitu besaran. Besaran bukan besarin ya. Besaran itu apa sih? Ya pokoknya kalau kalian ngomongin fisika, ngutak-ngatik fisika pasti ada besarannya gitu. Karena besaran adalah yang kita nanti ukur ya, atau yang kita nyatakan dalam angka dan satuan. Jadi intinya seperti yang ditulis. Dan kebayang ya, besaran banyak banget di fisika, makanya ada klasifikasinya atau nomenklaturnya kayak di biologi. Jadi secara strategis ada dua pembeda besaran. Yang pertama berdasarkan pokok dan turunan, yang kedua berdasarkan skalar dan vektor. Nah, untuk yang skalar dan vektor itu bedanya berdasarkan arah ya. Kalau skalar itu yang nggak punya arah, contohnya massa, panjang gitu kan. Kalau vektor yang punya arah. Nah, kalau kalian nggak ngapalin, sebenarnya untuk bisa tahu dia skalar atau vektor itu cenderung lihat aja ketika besaran tersebut kita kasih keterangan arah, pantas atau enggak. Contoh, misalkan kita ngomongin waktu ya, 2 jam ke depan, 2 jam ke arah timur, itu kan kayaknya nggak pas ya gitu. Atau massa 3 kg ke barat atau 3 kg ke kiri, itu nggak pantas banget gitu. Makanya itu besaran skalar, nggak punya arah. Tapi kalau vektor, karena dia punya arah, maka akan klop banget kalau kita kasih keterangan arah di diksi-diksi kalimatnya. Misalkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam ke arah timur atau ke arah utara atau ke belakang atau ke depan, ya itu pas banget. Jadi sebenarnya untuk kita tahu dia skalar atau vektor bisa pakai nalar diksi atau ya nalar-nalar bahasanya. Nah, sekarang kalau misalkan besaran fisika yang dibagi berdasarkan pokok dan turunan, maka kita mau nggak mau harus ngapalin. Tapi tenang ya, kita cukup ngapalin besaran pokok karena cuma 7 biji ya. Untuk turunan berarti yang besaran di luar besaran pokok seperti itu ya. Kita coba bahas lebih dalam besaran pokok ya. Ada apa aja yang 7 tuh? Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat ya. Nah, selain kita ngomongin besaran pokok yang 7 kita mesti hafal, jangan lupa kita juga hafalin satuan standarnya ya, atau satuan SI-nya secara internasional ya. Jadi ini udah saya tampilkan tabelnya ya. Kenapa penting banget kita hafal satuannya? Karena banyak banget satuan dan wajib hafal dong minimal adalah satuan SI ya. Minimalnya lagi adalah satuan di besaran pokok. Satuan sendiri adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran. Jadi kalau tanpa satuan kita ngomongin besaran tuh nothing ya, nggak jelas gitu. Misalkan itu tinggi 150. Emang iya tinggi 150? Coba 150 cm. Kayak biasa aja deh. Coba kalau 150 meter, tinggi banget gitu. Makanya antara sentimeter sama meter itu kan satuan yang akan menyatakan ukuran suatu besaran ya, seperti itu. Nah, tadi selain besaran pokok kan ada besaran turunan juga nih. Intinya sih besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi simpelnya kalau kita lihat satuannya itu terdiri dari satuan-satuan besaran pokok, maka bisa dibilang besaran yang kita tahu satuannya tadi adalah bagian dari satuan besaran pokok, yaitu besaran turunan gitu. Ya simpelnya tadi ya, di luar yang 7 besaran pokok maka itu adalah besaran turunan. Dan biasanya ada kaitannya ya antara besaran turunan dengan besaran pokok itu pada rumus atau pada satuan seperti itu. Next kita ke poin 2. Ada yang namanya dimensi. Dimensi itu cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Jadi biar kita bisa analisis lebih matematis nanti ke depannya ya. Nah, dimensi tersendiri ada lambangnya cuma 7. Dimensi sendiri lambangnya dimiliki oleh 7 besaran pokok seperti yang ada di tabel. Nah, contohnya dimensi itu kayak apa sih kalau yang bukan besaran pokok? Contoh gaya ya. Gaya kan M kali A. Gaya sendiri nggak punya dimensi yang langsung satu huruf. Maka dimensi gaya itu diturunkan dari rumusnya M kali A. M itu massa di sini ada dimensinya M besar. Nah, untuk A alias percepatan itu kan dimensinya belum tahu nih, nggak ada di lambang dimensi besaran pokok, maka A-nya harus dirunut ke rumus yang nanti ujung-ujungnya balik ke besaran pokok. Contohnya percepatan alias A itu kan
V kecepatan dibagi T. Oke, T-nya udah ada. T-nya itu waktu. Nah, V-nya kan belum ada. V-nya dipecah lagi ke rumus V alias ke rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu alias panjang dibagi waktu. Makanya nanti ada lagi L per T. Nah, jadi nanti endingnya M kali A itu dinyatakan dalam dimensi adalah ML per T pangkat 2. Nah, penulisan dimensi sendiri tidak mengenal atau endingnya nggak boleh dalam bentuk pecahan. Artinya nanti nilai yang di bawah alias penyebut itu dikeatasin. Otomatis nanti konsekuensinya pangkatnya jadi berubah tanda, jadi negatif seperti itu. Ya. Next kita ke poin berikutnya yaitu ke poin 3, standar satuan SI dari besaran pokok yang ada 7 tadi. Kita tadi tahu panjang itu panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu second, kuat arusnya ampere, suhunya Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Nah, definisi setiap satuan tadi ada di sini ya. Barang siapa perlu bisa di screenshot dan ini sebagai sumber ya. Next ke poin 4, pengukuran ya. Pengukuran ada 2 macam, tunggal sama berulang. Tunggal berarti dilakukan sekali, kalau berulang dinyatakan berulang kali, bisa 3, 5, 20 untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Makanya dilakukan pengukuran berulang ya. Nah, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang itu sangat banget memungkinkan adanya kesalahan. Dan secara sistematis saya berikan 5 hal yang bisa jadi sumber kesalahan ya, seperti itu. Jadi karena setiap pengukuran ada kesalahan, hampir dipastikan ada sumber kesalahan, maka dalam hasil ukur itu harus dicantumkan kesalahan relatifnya atau namanya batas toleransi pengukuran ya. Dan kita coba bahas di sini ya. Untuk pengukuran tunggal, nilai kesalahannya atau kita sebut sebagai delta X ya, itu setengah dari ketelitian alat ukur maksudnya ya. Jadi kalau kita pakai penggaris itu kan paling kecilnya satu skalanya itu 1 mm, maka kesalahan mutlaknya adalah setengah dari 1 mm tadi alias ketelitian ya. Ketelitian itu sama aja nilai skala terkecil. Nah, untuk kesalahan relatif nanti delta X yang barusan dibagi sama X ya gitu. Nah, untuk pengukuran berulang yang sering banget dipakai analisis ininya kesalahan relatifnya ya seperti ini ya. Jadi kesalahan mutlak nanti rumusnya lebih kompleks ya, seperti ini. Delta X itu adalah kesalahan mutlak. Nanti kita cari dengan cara mengurangkan jumlah antara data pengukuran di setiap pengukuran dikurangin rata-rata hasil pengukuran, nanti bagi sama jumlah percobaan ya. Delta X ini nanti dicantumkan ya di penulisan hasil ukur seperti itu ya. Kalau kesalahan relatif ini data tambahan ya, data tambahan untuk ya menunjukkan kesalahan relatif seperti itu. Cuma untuk hasil ukur cukup ditulis X plus minus delta X. Delta X-nya beda ya antara pengukuran tunggal sama pengukuran berulang seperti itu. Next ke poin 5, ada penggunaan alat ukur yang kita coba pilih salah 2 salah 3 yang cara bacanya harus saya terangin ya. Karena kalau cara baca penggaris saya rasa dari SD udah diajarin gitu-gitu aja. Nah, berhubung SMP mungkin udah lupa atau sempat nggak tahu, maka kita coba bahas jangka sorong. Jangka sorong sendiri adalah alat ukur panjang yang ketelitiannya itu sampai 0,01 cm. Kalau penggaris tadi 0,1 cm alias 1 mili. Nah, sekarang kalau jangka sorong lebih teliti dong gitu. Ya, jadi apa-apa yang sulit untuk diukur dengan penggaris maka pas banget bisa diukur dengan jangka sorong seperti itu. Ya, jadi intinya jangka sorong ada 2 tipe, ada 2 skala ya, skala yang di atas sama yang di bawah. Skala yang di atas ini namanya skala utama, skala yang di bawah ini namanya skala Nonius yang bisa digeser-geser. Dan intinya gimana cara ngebacanya atau nulisin hasil ukurnya? Kita coba tulis satu-satu, skala utamanya berapa, skala Noniusnya berapa ya. Di gambar ini skala utama itu bisa kita ketahui dari skala yang di sebelah kiri titik 0 skala Nonius. Jadi kalau ini skala 0 Nonius, maka skala di sebelah kirinya yang paling dekat adalah si ini nih. Ini adalah 3,1. Makanya di sini ditulis 3,1. Untuk skala Nonius katanya skala yang berimpit dengan skala utama nih. Maka lihat Nonius yang di bawah ini belum berimpit. Ini juga belum berimpit, si 2 ini juga belum berimpit. Nah, ini 7 lihat berimpit alias segaris dengan skala utama. Maka skala Nonius yang ditunjukkan oleh hasil ukur ini adalah 7.
Tapi untuk penulisan di sini jangan lupa skala Nonius itu dibagi 100 ya. Dibagi 100 berarti 7 per 100 0,07. Setelah dijumlah dapatlah 3,17. Nah, delta X-nya tadi adalah kesalahannya atau ketidakpastiannya ya. Ketidakpastiannya dapat dari setengah nilai skala terkecil. Ceritanya ini pengukuran tunggal ya. Jadi nilai skala terkecilnya tadi 0,01 dibagi 2 jadi 0,05 seperti itu ya. Pilek nih. Yang kedua, kita coba breakdown gimana cara pakai atau ngebaca hasil ukur dari micrometer scrope. FYI micrometer scrope lebih teliti loh daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mili, sekarang dia 0,01 mm ketelitiannya. Alias skala paling kecilnya itu segini ya. Kalau dibikin senti, wah nolnya jadi tambah banyak ya gitu. Nah, intinya skala pada micrometer scrope tuh sama, ada utama, ada nonius, sama kayak jangka sorong tadi. Bedanya skala utamanya di sebelah kiri, skala noniusnya di sebelah kanan. Yang bisa digeser-geser tetap ya nonius ya. Tapi bukan digeser sebenarnya, tapi diputar, di skrup ya gitu. Makanya micrometer scrope namanya. Jadi bedanya di situ doang sama jangka sorong, beda di ketelitian, sama beda di letak skala utama, skala noniusnya. Nah, cara bacanya gini ceritanya. Kita tulisin dulu skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, nanti tinggal dijumlah. Nah, skala utama sendiri adalah skala terpanjang yang masih dapat terbaca. Nah, ceritanya skala yang si utama itu kan ini 0, ini setengah, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Udah, yang paling panjangnya 3,5, mentok di 3,5. Berarti kita tulis nih 3,5 mm. Nah, untuk skala noniusnya sendiri adalah skala di sebelah sini yang segaris dengan skala utama. Jadi kalau ini 37, taunya dari mana? Ini ada angka 35, berarti di sini 36, di sini 37. Berarti 37 adalah skala yang segaris dengan skala utama. Dan jangan lupa skala nonius tadi dibagi 100. Jadi 37 dibagi 100 0,37. Dan hasilnya sama, harus kita tulis dengan plus minus delta X atau kesalahan ketidakpastian ya. Dari mana? Kalau ini ceritanya pengukuran berulang, jadi dari setengah nilai skala terkecil. Setengahnya 0,01 mili adalah 0,005 mm. Penekanan ya, tadi di jangka sorong hasil akhirnya kita dalam sentimeter, kalau di micrometer scrope dalam milimeter, seperti itu. Yuk lanjut, kita ke alat ukur massa. Kita punya alat ukur neraca Ohaus, neraca ya bukan neraka. Nah, neraca Ohaus itu sama aja neraca lengan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ketelitiannya 0,01 gram, terdiri dari ini nih, beban geser, yang kalau misalkan kita mau ukur di sebelah sini, maka nanti timpang nih sebelah sininya. Biar kita bisa baca hasil ukur, maka kita geser-geser beban gesernya sampai nanti item-item ini segaris dengan yang sebelah sini. Nanti ini ada garis ya, garis indikator bahwasanya sudah segaris. Kalau segaris berarti seimbang, dan nanti beban gesernya itu menunjukkan angka ditambah angka yang di atas ditambah angka yang di atas. Sesimpel itu ya. Nah, berikutnya alat ukur waktu yaitu stopwatch. Jangan salah kaprah, kalau jam itu nggak bisa disebut alat ukur waktu ya. Kalau jam itu entah jam tangan atau jam dinding, itu cuma penunjuk waktu ya. Kalau alat ukur waktu ya stopwatch, bisa analog bisa digital. Tentunya lebih presisi yang digital ya. Kalau analog mah cuma bisa sampai 1 sekon doang. Tapi kalau digital kita suka ngelihat di belakang 1 detik tuh ada 00 yang ngebut banget. Nah, itu ketelitiannya sampai segitu kecilnya ya yang digital. Next, terakhir kita ke angka penting. Jadi kalau kita tadi hasil ukur, kita melakukan pengukuran pakai alat ukur dan dapat angka dari pengukuran tersebut, maka angkanya disebut angka penting ya. Jadi angka penting sendiri adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Contoh, kita mengukur 8,9. Nah, nanti ada istilah ya. 8-nya itu angka pasti, 9-nya angka taksiran. Dan 8,9 tadi adalah angka penting ya. Ada aturannya loh ya. Kapan suatu angka itu dihitung sebagai angka penting atau enggak. Nah, contoh, kita dapat hasil pengukuran 3,21, berarti 3 angka penting ya. Nah, sekarang kalau ada 0 terperangkap di depan dan di belakangnya angka, maka katanya termasuk angka penting juga gitu. Ini perlu saya tegaskan karena nanti ada juga yang semacam seperti ini. Ketika ada angka 0 tapi nggak diapit sama angka, maka 0-nya jangan sampai dibuang. Karena 0 ini masih juga termasuk angka penting. Ini 9,0 2 angka penting loh. Walaupun
ini 0, ini 9, kan bisa kita katakan sebagai 9. Tapi tetap angka pentingnya ada 2. Makanya kita sebutnya sebagai 9,0, nggak boleh 9 doang ya. Nah, beda kasusnya dengan ini nih. Kalau 0-nya di sebelah kiri angka, maka 0-nya bukan termasuk angka penting ya. Jadi kalau 0,1 itu cuma 1, 0,0088 itu cuma 2 loh angka pentingnya. Cuma 8 sama 8 ini aja. Ingat, 0 yang di sebelah kiri angka itu nggak masuk angka penting. Tapi kalau 0 yang di sebelah kanan angka alias di sebelah kanan koma termasuk angka penting ya. Oke, lanjut. Katanya aturan terakhir gini. Kalau kita punya bilangan yang ribuan, ratusan ribu gitu, katanya 0-nya nggak masuk loh, nggak masuk angka penting. Contoh ini 22.400. 0 yang ini nggak masuk angka penting, cuma 224-nya aja yang angka penting, yaitu ada 3 dong berarti ya. Tapi kalau misalkan nanti ada underline-nya, maka dari underline ke depan itu dihitung semua angka penting. Ulangi. Kalau yang aturan pertama 22.400 itu kan 3 angka penting. Nah, kalau di sini kenapa jadi 4 angka penting? Karena di bawah 0-nya ada underline. Artinya di request nih, 0 ini termasuk angka penting. Jadi seperti itu aturannya ya. Itu baru angka penting yang sifatnya ya dari angka penting ada berapa sih angka pentingnya gitu. Sekarang kalau angka pentingnya dioperasikan ya. Pertama operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau dijumlah atau dikurang, maka hasil angka pentingnya itu harus sebanyak angka penting. Kalau kita menjumlah atau mengurang, intinya adalah endingnya angka taksirannya hanya boleh 1 ya. Oke, boleh 1 angka taksiran ya. Jadi kalau 24,32 ini kan ada 2 angka taksiran, maka angka penting yang boleh ditulis cuma sampai 3 doang, alias cuma 3 angka penting, walaupun tadinya 4 angka penting. Seperti itu. Jadi nanti kalau seperti ini pembulatan ya. Kalau 2 dibuang, kalau 5 naik ke depan jadi 8. Oke, berikutnya aturan perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian atau pembagian, intinya endingnya harus dibuat angka pentingnya itu sejumlah dari yang paling sedikit jumlah angka penting komponen perkalian atau pembagiannya. Contoh, 12,2 dikali 3,5. Ini kan 3 angka penting, yang ini 2 angka penting. Maka endingnya harus 2 angka penting. Alias 3 sama 2 kan lebih sedikit 2, maka hasilnya itu harus 2 angka penting. Harus sebanyak angka penting yang paling dikit dari komponen pengaliannya ya. Contoh, ini juga nih, 4 sama 2. Ya nanti endingnya harus tinggal 2 angka penting doang gitu ya. Walaupun di sini hasil pembagian itu 213,6666 gitu ya. Maka harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja seperti ini. Ini pun sama nih. Ini dibagi 0,2. Karena 0,2 itu cuma 1 angka penting. Sedangkan di sini 3 sama 2 kan berarti harus dibikin jadi 2 angka penting nih akhirnya. Maka 0,2 ditambahin 0 di belakangnya. Jadilah 2 angka penting ya gitu. Oke, lanjut. Katanya ada lagi aturan angka penting untuk operasi pemangkatan dan penarikan akar ya. Ini cerita di pangkat ini. 2,5 tuh 2 angka penting ya. Kalau dikuadratin jadi 3 angka penting. Tapi endingnya harus dibuat jadi 2 angka penting. Kenapa? Ngikut dari si yang dipangkatinnya. Yang dipangkatin itu 2 angka penting, hasilnya juga harus jadi 2 angka penting. Contoh yang ini, akar 225. Awalnya 3 angka penting, maka hasilnya juga harus dibuat 3 angka penting gitu. Walaupun akar 225 kan 15. 15 itu 2 angka penting. Tambahin 0 biar jadi 3 angka penting. Karena jumlah angka pentingnya harus sama dengan yang tadi dioperasikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian operasi perkalian dengan bilangan eksak. Bilangan eksak itu ya bilangan konstanta. 4 misalkan atau 3 terserah. Pokoknya ini bukan hasil ukur, yang ini hasil ukur gitu. Nah, gini, jadi kalau kita coba kaliin 1,25 kali 4 itu kan hasilnya 5 bulat ya. Tapi harus dibikin jadi 3 angka penting. Kenapa? Karena hasil dari perkalian dan pembagian dengan bilangan eksak harus sejumlah angka penting dari bilangan angka pentingnya gitu. Ini bilangannya 3 angka penting, yang ini 1. Maka endingnya harus 3 dong. Karena awalnya bilangan angka pentingnya 3 angka penting. Kalaupun hasilnya enggak 3 angka penting, dibuat jadi 3 angka penting, tinggal ditambahin 0,00 seperti itu ya. Lanjut. Nah, tadi dalam membuat hasil akhirnya jadi sesuai dengan kaidah angka penting, sangat memungkinkan adanya aturan pembulatan.
adanya pembulatan, dan pembulatan itu ada aturannya ya. Pertama, kalau ada koma atau nilai yang mau dibulatkan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nih 6,38. 8-nya mau dibulatin. 8 itu kan lebih dari 5, maka jadi ke depan, alias 6,38 itu jadi 6,4. Tapi kalau yang angka dibulatinnya itu kurang dari 5, misalkan 4, 4-nya dibuang, alias dibulatkan ke bawah. 8,34 jadi 8,3 doang. 4-nya dibuang ya. Karena 4 itu kurang dari 5. Tadi kurang dari 5 atau lebih dari 5. Lah kalau nanti nilainya 5 gimana dong gitu. Misal 4,25. Nah intinya gini, kalau di depan angka 5-nya itu genap, maka angka 5-nya dibuang alias dibulatkan ke bawah. Tapi kalau di depan angka 5-nya adalah ganjil, 5 ini kan ganjil ya, maka nanti dibulatkan ke atas alias naik ke depan jadi 5,6. Ulang, kalau di depan angka 5-nya itu genap dibuang, kalau di depan angka 5-nya ganjil maka dinaikkan ya, gitu. Next, selain pembulatan ada juga yang namanya notasi ilmiah, aturan untuk penulisan biar kita ngitungnya makin enak. Intinya sih notasi ilmiah itu bilangan pokok yang dikalikan dengan 10 pangkat ya. Maka contohnya seperti ini nih. Berabe banget kalau kita nanti mau ngitung 0,0000000 kalau dibikin di Google Text, lucu ya. Jadi berabe banget kalau ngitungnya manual pakai 0, gini, makanya dibuat dulu jadi notasi ilmiah. Caranya bikin bilangan pokoknya itu jadi satuan. Ini 257 dibikin jadi satuan 2,57 ya. Maka 2,57 itu kita kan komain di sini. Maka dari koma ini kita hitung bilangan ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 8 menuju koma. Kalau menuju koma maka jadi pangkat negatif. Negatifnya berapa? 8. Karena dari koma sini menuju ke koma yang ini ada 8 angka. Jadi pakainya minus 8 tuh si 10-nya gitu. Nah tadi kan 0, mau dibikin jadi satuan. Sekarang ceritanya angka gede mau dibikin jadi satuan. Misalkan nih 965.300 kita bikin jadi satuan. Otomatis satuannya 9, ya 9,65300. Berarti koma di sini kita hitung ke kanan. Setelah komanya ada 1 2 3 4 5. Ada 5 angka. Berarti nanti pangkatnya pangkat 5 positif. Karena ini ceritanya tabungan. Dari gede jadi kecil berarti punya tabungan. Ini dari kecil mau dijadiin gede maka punya hutang atau pinjaman, berarti negatif ya gitu. Nanti kalau kita udah punya bilangan dalam bentuk notasi ilmiah ini, kita kalau mau bikin operasi perkalian atau pembagian itu lebih relatif mudah dan teliti ya. Sangat disarankan bagi yang ini belum bisa sampai sekarang, karena SMP harusnya udah bisa. Wajib bisa sekarang karena bakal membantu banget teman-teman untuk motret angka-angka yang keriting seperti ini ya gitu. Oke, cukup 6 poin ini dulu di bab yang pertama. Terima kasih, kalau berkenan like, comment, dan subscribe, dan kita bakal jumpa lagi di bahasin bab berikutnya. Makanya stay tune, lonceng diaktifin. Terima kasih ya.